Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Siang hari Kristus, saudara, kita akan mulai ibadah kita sangat dulu saudara. Bapak, terima kasih Tuhan, kita sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku kami yakin Tuhan, saat kau berundang bagian dan telah untuk kekuatan yang Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap dan juga mengubah dalam nama Yesus kami. Haleluya, amin. Kita pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, semuanya Tuhan tidak ada mustahil bagi Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan tak ada
yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Kita dekat Yesus, kita pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Ajaib kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, salam bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, terima Tuhan. Yesus kami sembah. Yesus. Oh, salam bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh berdaya Tuhan. Saat Engkau menerima Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Saat Engkau ada bagi kami Tuhan, Engkau memulihkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Tuhan kami berkata kuasa saat kami bertindak Tuhan kami dapat kekuatan daripada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya Tuhan. Hidupkan Tuhan yang ditentukan oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan puji lagi. Ku yakin saatnya berfirman. Sungguh kami yakin Tuhan kami berfirman Tuhan kami berfirman daripada Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Ku diangkat dan dimuliakan. Ku diangkat, ku diangkat dan dimuliakannya. Terima kasih Yesus. Sungguh mendapat Tuhan. Kau bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau bersama kami Tuhan setiap musim hidup kami Bapa.
yang tak pernah kami rekam dunia Tuhan Yesus. Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bersamamu Bapa.
yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Katakan anak-anakku bersama Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar berlimpah bagimu. Terima kasih Bapak sungguh benar Tuhan, anugerah besar dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh potong hidup kami hanya dalam nama Bapak. Terima kami silakan untuk duduk. Terima kasih Bapak. Mari kita katakan potong hidupku hanya mendapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh benar Tuhan. Ajar Engkau ya Tuhan. Aku tidak akan goyah Tuhan selama kehidupan Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Yesus Kristus ada segala rada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke waktu siang. Ada momen sedekah kasih dalam kesempatan yang ini. Tetap dalam persilakan. Kalau tidak ada, baca kita tutup. Kita akan firman Tuhan. Kita akan baca dari Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Kalau sudah ketemu, cuma doa kita dulu. Cuma firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Sebab semua yang dibelinya dari semula, mereka yang dibelinya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita berdoa Tuhan. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk sentuh hatiku.
tiada pernah Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Bapa, Kau akan menyentuh setiap hati kami, Bapa. Menyentuh setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang benar-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, pakai setiap kami Bapa. Roh Kudus, Kau tidak bosan-bosan selalu mengajar kami, membimbing kami, agar kami selalu mengerti mengenai perkataan-Mu dan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami juga bersatu hati, setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang menaungi setiap kami jemaat. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, karena kami hanya mau mendengar suara-Mu. Kami mau menggunakan perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Shalom. Pagi ini masih ada sukacita. Haleluya. Saya juga tidak menyangka ternyata mengenai pujian penyembahan yang selalu menggunakan worship ternyata. Dan hari ini kita juga worship, padahal kita juga ada jadwal worship setiap minggu kelima ya, setiap minggu kelima, tapi ternyata worship ini terus dibawa oleh para WL. Puji Tuhan. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan sekali lagi kepada saya melayani mengenai pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar mengenai hidup orang benar. Mengenai hidup orang benar. Hidup orang benar ini, kalau dalam versi umum atau pandangan moral universal, secara umum orang benar adalah hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas. Jadi orang benar itu pasti memiliki yang namanya integritas dalam pandangan umum. Ciri-cirinya pasti kalau dalam versi umum ialah orang itu jujur, adil, bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, serta konsisten terhadap perkataan dan tindakan. Jadi mengenai orang benar ini secara umum itu pandangannya pun juga cukup jelas. Secara umum dalam masyarakat umum, orang-orang yang jujur, adil, bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, serta konsisten dalam perkataannya, ini adalah orang-orang yang benar dalam pandangan umum. Dalam versi bangsa Yahudi, orang benar sering disebut sebagai sadik. Dalam bahasa Yahudi disebut sadik. Jadi orang benar dalam bangsa Yahudi itu bukanlah orang yang sekedar baik, tetapi orang benar dalam bangsa Yahudi adalah orang yang hidup selaras dengan kehendak Allah dan setia kepada Taurat. Ini versi dari bangsa Yahudi. Sehingga fokus dari bangsa Yahudi untuk orang-orang benar adalah taat di dalam hukum Taurat. Makanya kenapa kalau kita lihat sekarang bangsa Israel itu sangat menghormati yang namanya Taurat. Generasi baru itu pasti diajarkan mengenai Taurat. Mengenai Taurat. Dan Taurat ini bukan hanya mengenai 10 hukum Taurat. Yang kita tahu Taurat itu ada 5 kitab. Amin. Dan itu diajarkan semuanya kepada generasi yang ada. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang benar. Karena pada dasarnya bangsa Yahudi sangat menghormati, sangat mentaati mengenai hukum Taurat itu. Terutama mereka setia dengan janji Allah. Sangat-sangat setia. Buktinya apa? Kalau kita lihat bangsa Israel sekarang, bangsa Yahudi, mereka pasti selalu ke runtuhan-runtuhan tembok ratapan sambil berdoa di sana karena menantikan Mesias. Mesias yang dijanjikan yang akan membawa bangsa Israel kembali kepada kejayaan. Jadi kalau mau berbicara mengenai hidup orang benar, bangsa Yahudi cukup taat mengenai hal ini. Sangat-sangat. Sedangkan di dalam versi kekristenan, hidup orang benar ini bukan cuman hanya perbuatan. Yang pertama adalah kita dibenarkan oleh iman. Amin. Kita dibenarkan oleh iman. Ketika kita memberi hidup kita, diri kita kepada Tuhan, kita dibenarkan oleh iman. Lalu yang selanjutnya, ketika kita sudah dibenarkan oleh iman, maka kita harus hidup benar. Hidup benar. Hidup benar ini banyak klasifikasinya. Hidup dalam kasih, taat pada firman, dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah. Jadi ukurannya kalau dalam kekristenan bukan hanya baik, tetapi
serupa dengan Kristus. Amin. Kita harus serupa dengan Kristus. Itulah menandakan bahwa kita adalah orang-orang benar. Dan orang-orang benar adalah anak-anak Allah. Kita percaya semua yang kita hadir pagi hari ini kita semua anak-anak Allah. Amin. Kita buka di dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Ayat ke-12 sampai ke-15. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi kalau dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15, orang benar adalah orang yang bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka pun juga akan ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah. Dan pada masa tuanya mereka akan berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau berbicara mengenai pohon ara, saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pohon korma akan selalu berdiri meskipun di tengah padang yang tak bertepi dan gersang. Pohon korma juga memiliki manfaat baik dari daunnya dan batangnya serta buahnya. Jadi pohon korma ini dia itu berdiri di padang gurun yang gersang, tapi tidak sedikit pun dia hancur. Jadi dia tetap berdiri menghasilkan buah. Itu sebabnya kenapa di dalam Mazmur Daud mengatakan bahwa orang benar ini harus seperti pohon korma. Karena pada dasarnya adalah anak-anak Allah haruslah memiliki hidup seperti pohon korma yang tetap berbuah meski di tengah-tengah tantangan, masalah kehidupan, yang pada akhirnya kehidupannya pun tetap menjadi dampak bagi sesama. Amin. Jadi ketika kita diperhadapkan oleh banyak tantangan, rintangan, persoalan, kita harus tetap berbuah, saudara. Kita harus tetap berdiri. Sehingga pertahanan yang kita miliki ini menjadi dampak bagi sekitar kita. Itu sebabnya pemazmur sangat menekankan mengenai pohon korma ini. Lalu selain pohon korma ada pohon aras. Pohon aras ini adalah Cedrus libani atau pohon aras Lebanon. Adalah salah satu pohon paling terkenal dalam Alkitab dan dunia kuno. Faktanya adalah pohon aras ini adalah pohon yang sangat kuat dan tahan lama. Kayu arasnya terkenal keras, tahan rayap, serta tahan pembusukan. Lalu juga dia tahan cuaca ekstrim. Itu sebabnya batang pohon aras itu sangat berharga. Sangat berharga. Selain sangat berharga, kuat, dan tahan dalam segala hal, pohon ini bisa hidup sangat lama. Dia hidup bisa ratusan sampai ribuan tahun lamanya. Pohon aras ini. Ini melambangkan bahwa pohon aras ini memiliki ketahanan dan kestabilan yang luar biasa. Selain mengenai hidup yang lama, akarnya pun sangat kuat. Pohon aras ini tumbuh di pegunungan berbatu, terutama di wilayah Lebanon. Jadi pohon ini tumbuh di wilayah-wilayah yang memang bebatuan. Dan akarnya itu sangat dalam.
Itu kalau kita lihat akarnya itu dia menyebar kemana-mana. Kalau ada gambarnya, itu akarnya itu menyebar kemana-mana sehingga dia sangat kuat, saudara. Sangat kuat. Sangat kuat, jadi pohon ini tidak mungkin akan hancur. Itu sebabnya dia bertahan lama. Ini mengenai pohon aras. Selain mengenai akarnya yang sangat kuat, dia pun juga tinggi. Fakta yang harus kita ketahui, ya tingginya itu bukan hanya meteran tapi puluhan meter ke atas. Jadi memang melambangkan bahwa pohon aras ini sangat gagah. Selain tingginya, dia juga harum, memiliki aroma yang khas. Sehingga Raja Salomo, anak dari Raja Daud, dia membangun bait Allah itu menggunakan pohon aras. Karena pohon aras ini sangat terkenal, sangat identik, sangat mahal. Jadi memang di dalam Alkitab pun dikatakan sampai Raja Salomo pun juga membangun mengenai hal ini, membangun bait Allah menggunakan pohon aras. Lalu mengenai bertunas seperti pohon korma, bertumbuh seperti pohon aras, apa sih yang harus kita pelajari menjadi anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang-orang benar, hidup, ciri-ciri hidup orang benar. Yang pertama, ciri-ciri orang benar adalah, terutama kita anak-anak Allah, adalah di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang pertama adalah ketika kita dikatakan sebagai orang-orang benar, kita harus memiliki ciri kita takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini sangat tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena takut akan Allah ini kita harus membangun hubungan dengan Bapa. Kita harus membangun hubungan dengan Bapa di surga. Apalagi di tengah-tengah keadaan kita saat ini, godaan, pancingan-pancingan mengenai emosional, kekecewaan, sakit hati, segala macam, itu bisa membuat kita sulit untuk bisa sampai kepada tahap takut akan Tuhan. Makanya ciri-ciri orang benar ini sangat tidak mudah di dalam kekristenan. Gak mudah. Karena yang pertama kita harus takut akan Tuhan dulu. Bagaimana dengan kita bisa takut akan Tuhan? Ya kita harus belajar. Seperti beberapa waktu lalu kita belajar mengenai mencintai Tuhan. Kalau kita tidak memberikan hati kita untuk Tuhan, kita tidak akan pernah bisa sampai takut akan Tuhan ini. Karena ini dasarnya, saudara. Sama seperti pohon aras ketika dia memiliki akar yang sangat dalam. Ini akar yang harus kita miliki. Kita takut akan. Dan yang bisa membantu kita agar kita mencapai takut akan Tuhan ini adalah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus inilah yang akan menjadi support Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, agar kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena mau dipaksa sebagaimanapun pikiran kita, perjuangan kita, kalau kita tidak menggunakan Roh Kudus, semua akan terlihat sia-sia. Semua akan terlihat sia-sia. Itu sebabnya 4 hari lagi kita akan memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan naik ke surga. 10 hari setelah kenaikannya, pencurahan Roh Kudus menyatakan, amin.
pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya pencurahan Roh Kudus kepada setiap anak-anak Tuhan itu sangat penting. Sangat penting. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang-orang benar yang pertama takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, ciri-ciri hidup orang benar adalah di dalam Ayub 23. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku. Siapa yang mengetahui jalan hidup kita? Tuhan. Tuhan mengetahui jalan hidup setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah ciri hidup orang benar, terutama anak-anak Allah adalah kita harus tahan uji. Kita harus tahan uji. Ini perkataan Ayub ketika dia udah diuji, saudara. Ketika dia diuji, dia kehilangan banyak hal, bukan hanya harta. Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan hubungan, dia kehilangan pertemanan. Jadi Ayub ini adalah orang yang paling malang pada saat itu. Kita tahu yang melakukan semua ini adalah iblis. Jelas di Alkitab dikatakan iblis meminta, karena dia menantang Tuhan. Wah, Ayub wajar setia samamu. Orang dia dikasih harta, dia dilindungi, keluarganya sehat. Coba kalau dia hilang semuanya, pasti dia akan menghina Tuhan. Tapi Ayub 23 ayat 10 ini keluar. Dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas ini berbicara sudah tentang penapihan, saudara. Kita tahu proses emas ketika dilebur, dipanaskan, sampai akhirnya emas menjadi emas. Artinya orang-orang benar memang harus siap tahan uji dalam keadaan apapun, saudara. Itu sebabnya kita harus takut akan Allah dulu, takut akan Tuhan dulu. Kita harus takut akan Tuhan supaya kita bisa tahan uji. Step by step. Anak-anak Tuhan, jika hidupnya ingin menjadi orang yang benar, dia harus siap tahan uji. Amin. Itu sebabnya jemaat GPA Eklesia harus siap tahan uji. Amin. Karena jemaat GPA Eklesia akan menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri hidup orang benar adalah di dalam Yohanes 15 ayat ke-16. Jemaat Tuhan pasti sudah mengetahui mengenai ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepadamu. Yang ketiga, ciri-ciri orang hidup benar adalah berdoa. Ini yang sering disalahpahami oleh anak-anak Tuhan. Sampai hari ini masih banyak yang salah memahami mengenai kita mengikut Tuhan. Karena kalau sampai pada akhir kehidupan nanti kita tidak ditemukan berbuah, saudara, bahaya, sangat-sangat bahaya. Di dalam Alkitab jelas ketika Tuhan Yesus lapar, dia mencari buah dalam pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah.
Ini bukan hanya sekadar kebetulan Tuhan sedang lapar, dia mencari buah pada pohon ara dan pohon itu tidak berbuah. Bukan hanya sekedar pada saat itu. Bukan hanya tiba-tiba kejadian itu muncul tanpa ada dasar kebenaran firman Tuhan. Peristiwa ini pasti mengajarkan kepada anak-anak Tuhan agar Bapa di sorga ketika melihat hidup kita di akhir kehidupan nanti, dia melihat bahwa kita memang berbuah. Coba siapa yang tidak mau mendengar suara Bapa di sorga pada akhir kehidupan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Siapa yang tidak mau? Berbuah ini penting. Jadi jangan sampai kita ke gereja cuma duduk dengar firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, tapi kita tidak menghasilkan sesuatu. Kita tidak menghasilkan sesuatu, repot. Kita semua mau berbuah nih. Yang terakhir, yang keempat, di dalam Markus 12 ayat yang ke-31. Markus 12 ayat yang ke-31. Ciri-ciri orang benar adalah, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang terakhir adalah kita mengasihi sesama. Ketika engkau sudah benar-benar takut akan Allah, engkau tahan uji, dan engkau berbuah, seharusnya dalam hidupmu, ketika tiga hal ini memang sudah engkau tanamkan, tidak ada lagi yang namanya kekecewaan, tidak ada lagi namanya iri hati, tidak ada lagi yang namanya kesombongan, sakit hati, tidak akan ada. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Amin. Nah, ini kadang sangat sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan, untuk mengasihi sesama. Mungkin untuk mengasihi Tuhan, ya terkadang ada orang yang berbicara bahwa ya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi. Padahal dalam hatinya itu belum tentu ia sampai pada titik tersebut. Jadi kalau dia benar mencintai Tuhan, harusnya dia mencintai sesama. Tapi kalau dia berkata dia mencintai Tuhan, dia tidak mencintai sesama. Tuhan yang mana yang ia cintai? Sebabnya mencintai sesama itu penting, mengasihi sesama itu penting. Tidak boleh lagi kita melihat sesumbar di mata orang, tetapi di dalam mata kita itu ada balok. Jadi jangan sampai kita berkata yang tidak-tidak, kita mengkhianati pengorbanan Tuhan pada hidup kita dengan hal-hal yang remeh. Pengorbanan Tuhan itu mahal, saudara. Pengorbanan Tuhan itu mahal. Itu sebabnya, saudara, kita harus benar-benar menanamkan tunas yang benar dalam hidup kita, agar kita memang benar layak disebut sebagai hidup orang yang benar. Hidup orang yang benar. Karena tadi jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-14, di situ dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Dasar kehidupan yang kita miliki ini, yang kita bangun tadi sebagai orang-orang benar, itu seharusnya semakin bertambah umur kita akan semakin gemuk di hadapan Tuhan. Semakin gemuk dan segar ini bukan berbicara mengenai badan kita yang gemuk, ya. Wah, ini kalau mendengar mengenai firman Tuhan ini
Biasanya orang-orang yang gemuk, yang suka makan, terutama yang manis-manis, kayak saya pun juga suka yang manis-manis, itu akan merasa senang. Oh, berarti kita akan gemuk dan segar. Padahal gemuk dan segar di sini berbicara mengenai kerohanian kita, saudara. Karena makanan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Jelas Tuhan katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi melalui setiap perkataan Tuhan. Dan itulah makanan-makanan yang memang harus diterima sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh menolak perkataan Tuhan. Karena untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, perkataan Tuhan itu harus kita hidupkan, harus kita makan, harus kita nikmati. Amin. Jangan takut, saudara, jangan takut. Kita mengikuti Allah yang benar. Kita mengikuti Tuhan yang benar. Karena tidak ada keselamatan di tempat lain selain Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya pribadi Yesus Kristus Tuhan yang rela mengorbankan hidupnya agar kita semua kembali kepada Bapa. Itu sebabnya jangan pernah ragu mengikut Tuhan. Jangan pernah ragu. Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang benar. Itu sebabnya juga jangan sampai kita menjadi pribadi yang mudah dipecahkan. Kita menjadi pribadi yang mudah dibelokkan ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Jangan sampai, saudara. Karena Tuhan katakan nanti Dia akan memisahkan antara yang domba dengan yang kambing. Domba yang kambing ini bukan berbicara mengenai ternak. Oh, ini domba-domba, kambing-kambing, enggak. Ini berbicara mengenai anak-anak yang benar disebut sebagai anak-anak Tuhan dan yang bukan anak-anak Tuhan. Hati-hati. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Gereja ini hadir bukan untuk menyenangkan dagingmu, pikiranmu, hatimu, tidak. Bapak Gembala menanamkan mengenai kebenaran firman Tuhan agar kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Setiap langkah hidup kita, setiap detik, waktu ke waktu, Tuhan melihat keharuman dalam hidup kita. Dan itu yang terutama. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang hidup dengan benar, orang benar. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang memecah belah. Kita tidak mengasihi sesama akhirnya. Saya selalu katakan berkali-kali, kalau saya tidak suka dengan perdebatan, saya tidak suka dengan perdebatan. Itu sebabnya saya sangat, ya ini menurut saya, ketika saya belajar mengenai kebenaran Tuhan, seharusnya kebenaran Tuhan itu tidak perlu diperdebatkan. Terutama mengenai gereja akhir-akhir ini. Banyak hamba-hamba Tuhan besar mulai membuat podcast, mulai membuat sesuatu untuk menentang ajaran lain. Dengan mudahnya mereka berkata bahwa ajaran itu sesat, si ini sesat, si itu sesat. Dengan mudahnya. Padahal dengan jelas tadi dikatakan Markus bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Dengan mudahnya kita berkata sesat. Padahal seharusnya anak-anak Tuhan jika benar-benar hidup dalam Tuhan itu pasti mengetahui mana yang sesat, mana yang tidak. Tidak perlu diajarkan. Seharusnya fokus gereja akhir-akhir ini adalah membawa anak-anak Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bukan malah membuat anak-anak Tuhan terpecah belah, membuat terbagi menjadi golongan ini, golongan ini. Paulus pun juga sempat menegur Petrus mengenai Petrus yang tidak mau makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat.
Artinya memang seharusnya tidak ada golongan-golongan. Tubuh Kristus terpecah oleh karena ajaran, pengetahuan, hanya karena teologi. Miris, saudara, sangat-sangat miris. Kalau kita hanya ribut hanya mengenai doktrin, kita hanya ribut tentang teologi, dengan mudahnya kita mengatakan sesat. Oh, ini ajaran Calvinis, ini ajaran karismatik, ini ajaran Tuhan hanya mencari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang mengetahui teologi tentang Alkitab. Tuhan tidak mencari orang-orang. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Cuma Tuhan siap untuk mencintai Tuhan, siap menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini harus menjadi prinsip dalam kehidupan. Jangan sampai kita lari ke kanan ke kiri, saudara. Jangan sampai juga kita merasa menjadi orang yang sudah benar. Jangan sampai. Orang benar dengan orang yang merasa benar itu dua hal yang berbeda. Orang benar itu mau dibentuk, mau dibawa kemanapun, mau diajak, mau mendengar. Tetapi orang yang merasa sudah benar, merasa paling benar, ya seperti tadi golongan-golongan yang mudah mengatakan sesat, mengatakan, oh ini doktrinnya salah, oh kamu nggak benar, kamu hidupnya salah nih. Oh kok ini cepet banget kayaknya ya, kayaknya korupsi deh dia, mencuri nih orang nih. Bisa dengan semudah itu kita mengatakan, apakah itu ciri-ciri orang benar? Itu adalah orang-orang yang merasa benar jika berani berkata demikian. Karena orang-orang benar itu mau dibentuk takut akan Tuhan, mau dibentuk tahan uji. Amin. Kita harus menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kita harus terus berjuang untuk menjadi hidup orang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gereja ini sekarang kita ada yang namanya tagline. Kita ada tagline yang harus kita gaungkan di dalam sosial media kita. Sekarang sosial media gereja pun juga mulai menulis hashtag tersebut, yaitu stay struggling atau terus berjuang. Jadi untuk setiap WL, setiap penutupan ibadah kita harus jangan lupa sampaikan tagline kita, stay struggling atau terus berjuang. Karena kita mau berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Siap berjuang? Siap? Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi tidak akan pernah berhenti di hati setiap Bapak Ibu, cuma saudara yang hadir pagi hari ini. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kita harus terus hidup menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Pelayan altar, saya undang kita semua maju ke depan. Bapa di sorga, inilah anak-anak Tuhan jemaat-Mu. Ajar kami terus Bapa, agar kami menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Agar kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Agar setiap kami Bapa, anak-anak-Mu, di akhir kehidupan kami,
Engkau boleh melihat kami setia Bapa. Engkau boleh mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kerinduan kami Bapa. Engkau selidiki setiap hati kami, selidiki hati kami Bapa. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kami benar-benar mencintai Tuhan? Sebabnya kita angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Bapa, selidiki setiap kami, hati kami. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Mu sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kami mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang menilai dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat-jemaat saya bagi berdiri, kita datang ke arah Tuhan. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus, kami mengasihi Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh katakan, selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
aku tetap setia. Dalam kasih Kristus, Ibu Helena pun di dalam doa. Apapun Tuhan yang ada di dalam hidup kami kami yang sama kami terima kasih Bapa, jadikan kami Tuhan terang dan terang dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami dapat serupa dengan Kristus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami Tuhan bukan cuma sebagai pendengar Tuhan, biarlah kami Tuhan dapat melakukannya di dalam hidup kami Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menuntun kami Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, oleh dengan berkati Tuhan hamba-Mu, saudara Wendy Tuhan, supaya memberkati Tuhan semuanya Tuhan, lebih pelayanannya Tuhan, apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan yang Tuhan mengabulkan Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa mengucapkan terima kasih firman Tuhan saudara ibu Tuhan berkati kaliannya. Kita akan minta persembahan dalam sebuah kita. Persembahan kita Bapa, kami coba mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami Tuhan mengerti firman Bapa. Agar kami Tuhan dapat menghidupkan Bapa. Agar kami ya Tuhan lebih sungguh menjadi Bapa. Terima kasih Tuhan kami kami dikasihkan sebagian dari terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan persembahan yang diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kami sungguh memenuhi Bapa Engkau ya Tuhan karena Engkau hadir di dalam Bapa. Terima kasih Tuhan berkati Tuhan teman-teman berikan Bapa 30 Tuhan. Terpuji dan Tuhan di dalam dunia haleluya. Amin. Dia sungguh kau berkati. Kasihmu menyelamatkan dan dirimu berharapan.
bersepakat. Hidupku bersepakat apa yang aku miliki. Kasihku, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati, karena aku tahu. Aku tahu ini menyenangkan hatimu. Aku tahu ini menyenangkan hatimu. Shalom. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat datang Bapak Ibu. Tadi Pak Peri ya, yang pertama, selamat datang. Kalau memang belum ada tempat beribadah, kita bersama dengan kami pada setiap minggunya kita beribadah di tempat ini jam 9.30. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga terima kasih buat keluarga baru, keluarga Bang Hussein yang sudah hadir pada pagi hari ini ya, mengunjungi kami ya. Terima kasih ya bersama istri dan memberkati. Minggu ini kita ada dua yang berulang tahun. Happy birthday buat Ci Acim ya. Ci Acim udah ulang tahun ya. Panjang umur sehat selalu ya. Dan yang kedua, happy birthday buat adik anak kita Unique Angel Tampu Bolon. Dari luar ya dia. Yang umur, doa kami Tuhan Yesus memberkati. Segala pertunjukan. Karena sudah mulai sekolah lagi ya, mulai sekolah ya. Tuhan kita doakan anak itu menjadi anak yang luar biasa bagi Tuhan. Berikutnya tanggal 14 hari Kamis ya, Kamis depan kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ibadah akan dimulai jam 9. Kalau ibadah raya 9.30, tapi kalau ibadah khusus karena tidak ada sekolah minggu, jadi kita ibadah jam 9 pagi. Jam 9 pagi hari Kamis ini. Dan minta kehadiran Bapak Ibu bisa hadir. Untuk konsumsi sudah ada, sudah disiapkan. Tinggal kalau Bapak Ibu menambah sesuatu silakan. Tapi kalau tidak ada jangan maksa. Ya. Nanti nggak mau datang karena nggak bawa apa-apa. Ya. Percayalah Pak hariannya pasti akan siap. Amin. Jadi ya datang ya jam 9 pagi. Ya. Doa malam hari Jumat kita tiadakan karena memang ada ibadah hari Kamis. Saya rasa hari Kamis itu mungkin kita agak panjang di sini, jadi Jumatnya saya liburkan ya. Kita masing-masing berdoa di rumah, ya. Tetap doakan gereja, ya. Pertumbuhannya juga jemaat ya harus doakan. Jadi jangan bilang oh Jumat sudah libur, ya sudah tidur aja. Tetap harus berdoa, amin. Sekarang kita sudah lihat bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan ya. Mulai ya. Jadi harus banyak berdoa. Dan ibadah hari Sabtu untuk yuk tetap diadakan jam 7 malam di tempat ini. Dan kembali kita bertemu dalam ibadah raya pada minggu depan dan juga ibadah sekolah minggu jam 8 pagi dan ibadah raya pukul 9.30. Dan yang terakhir adalah gathering kaum wanita. Karena ini memang saya lihat hampir tiap hari itu di WA sama panitianya. Berapa sih yang hadir untuk GPA Eklesia? Saya tuh Bu Gembala bilang, ini di WA terus ini. Berapa sih yang ikut? Dan kemarin rupanya habis dari pertemuan BPD akhirnya dikurangin untuk biaya adalah 60.000. Yang lalu kan dalam 70.000. Jadi dirubah jadi 60.000, selebihnya ditanggung oleh BPD.
Oleh karenanya pada tanggal 22 Juni jam 10 pagi di restoran Bukit Bandara ya. Jadi kita kan dekat ya. Kalau bapak ibu-ibunya bisa sekarang daftar saja ya. Kalau memang yang nggak punya dana nggak apa-apa, daftar aja kalau mau ikut ya. Nanti baju yang akan siapkan ya. Itu jadi ibu-ibunya boleh, ayo semangat. Karena waktu saya tanya itu kan acaranya ibadahnya sebentar. Habis ibadah itu langsung ada game segala macam. Jadi ibunya bermain di sana. Jadi hanya memang yang punya anak nggak boleh dibawa. Karena memang dikhususkan para ibu-ibu supaya bebas. Gitu. Tapi nanti kalau ada anaknya di sana nanti repot. Nggak ikut game ya. Jadi untuk itu para ibu-ibu, maaf, anak-anaknya tidak bisa. Saya sudah tanya ke panitianya. Jadi ini khusus ibu-ibu memang yang harus fokus untuk dia training. Jam 10 pagi ya, jam 10 pagi. Yang terakhir, karena kita ada acara tanggal 14 ini, disampaikan saudara Asina, saudari Asina, saudari Widar, saudara Wibi, saudara Erik, saudari Palen, Ciserli, dan anak sekolah minggu Maruni, Lesi, dan Kristina supaya jangan pulang karena selesai ibadah mereka akan latihan ya untuk persiapan tanggal 14. Demikian pengumuman yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian satu yang kita. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi hari ini. Batin, inilah seluruh kerinduan hidup kami dalam kebersamaan kami di GPI Eklesia Kampung Pawang. Hanya Bapa, biarlah lewat pujian penyembahan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan. Kami percaya kami bukan hanya menjadi pendengar,
tapi biarlah seluruh kehidupan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Olehnya mampukan setiap kami, dan kami percaya Roh Kudus yang menuntun setiap kami, sehingga kami mampu melakukannya, melakukan dalam setiap kehidupan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan dalam kami bekerja, kehidupan kami dalam pendidikan, kehidupan kami dalam bisnis. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami. Olehnya Bapa, mampukan setiap jemaat-Mu, sehingga apa yang mereka sudah dengar, biarlah kehidupan mereka semakin hari. Kami percaya bahwa kami hidup dan berjalan serupa dengan Kristus itu akan terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Hamba memberkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, para well singer, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat, dan juga yang menyampaikan kebenaran firman Allah, dan juga setiap jemaat-Mu yang sudah memberi. Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupan mereka, dan kami percaya setiap yang mereka melayani, kami percaya karena mereka tahu dan mereka mengenal Engkau Tuhan yang benar, maka mereka memberikan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Hamba memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, apapun yang menjadi persoalan mereka, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi kami percaya ada kekuatan yang baru daripada Allah, itu nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka alami hari-hari ini, baik tantangan pencobaan dalam hidup mereka, tapi kami percaya kalau mereka hidup benar di dalam Tuhan, kami percaya ada pembelaan Allah yang kami nyatakan dalam kehidupan mereka. Olehnya Bapa, yang saat ini berbagai persoalan masalah, Roh Kudus Engkau menuntun mereka. Yang sakit kami percaya pagi hari ini, kami percaya dengan kebenaran firman Allah, kami percaya dengan bilur-bilur darah Yesus Engkau katakan sembuh. Saat ini terjadilah dalam nama Yesus, pulihkan mereka. Sehingga kami percaya saat ini kami bersyukur buat Bapaknya Oki yang sudah bersama. Kami percaya kesembuhan ini terjadi. Biar Engkau terus nyatakan, Engkau tetap menuntun hidupnya di masa tuanya, sehingga dia semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga Apo Lapunio, kami percaya juga Engkau sudah sembuhkan, dan kami percaya juga tuntunan Allah Engkau terus menyertai di masa tuanya. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Saat ini terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga Ojeng yang tidak hadir pada pagi hari ini, apapun kondisi kehidupannya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan kami percaya ada kekuatan baru daripada Tuhan. Engkau menyelesaikan apa yang jadi persoalan masalah dalam hidup keluarga ini. Kami berdoa buat Reni, kami percaya otoritas Allah kami lepaskan saat ini dalam nama Yesus. Dimanapun suaminya berada, tuntunan Allah terus menyertai dan juga anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami berdoa buat Ci Acin yang berulang tahun, Engkau sudah tambahkan 1 tahun. Kami percaya kekuatan daripada kesehatan, daripada Engkau menyertai hidupnya, terutama pengenalan akan Allah akan terus dinyatakan dalam kehidupannya, dalam keluarga besar. Engkau menyertai, memberkati hidup mereka. Demikian juga kami berdoa buat anak kami, Yuniki Angel Tampu Bolon. Kami percaya anak kecil ini Tuhan, tapi kami percaya pada saat dia dibawa kepada Tuhan, kami percaya tuntunan terus menyertai anak ini. Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun, kami percaya biarlah semakin hari dalam anak-anak semakin dia berada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan menyertai, sehingga kami memberkati baik dalam pendidikan yang baru masuk TK. Engkau Tuhan memberkati kehidupannya, kekuatan kesehatan daripada Allah, sehingga dia dapat mengikuti sekolahnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kedua orang tuanya, baik kakak-kakaknya, dalam tangan-Mu Engkau menyertai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga ibadah kami tanggal 14 ini jam 9 pagi dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya siapkan seluruh jemaat-Mu, siapkan seluruh kami, sehingga kami datang, kami memiliki kerinduan yang dalam
untuk datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah juga kebenaran yang disampaikan dan setiap mereka yang melayani Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka, persiapkan mereka. Acara-acara yang disiapkan, Engkau Tuhan bekerja di dalamnya. Bukan acara biasa, tapi kami percaya karena penyertaan Allah, karena Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan buat Kampung Tawang dalam tangan-Mu. Kami percaya kehadiran gereja, GBI Eklesia di tempat ini bukan hadir seperti biasa-biasa saja, tapi kami percaya Tuhan memiliki rencana buat Kampung Tawang dan sekitarnya. Olehnya Bapak, pakai gereja ini, pakai kehadiran kami setiap jemaat Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, khususnya di lingkungan kami Kampung Tawang ini, benar-benar kemuliaan Tuhan lewat kehidupan Tuhan dalam hidup kami. Mereka akan melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami. Olehnya mampukan setiap kami, obatkan setiap kami, dan biarlah kami tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya jiwa-jiwa dimanapun berada, jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan dan datang di tempat ini karena Engkau Tuhan yang bekerja. Olehnya kami memberkati lingkungan kami, dari depan ke belakang sampai kiri kanan kami tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran akan Allah akan dinyatakan di daerah ini dan dimenangkan untuk kemuliaan Allah. Khususnya juga daerah Kosambi, kami percaya setiap gereja-gereja yang ada di Kosambi Tuhan, dalam kebersamaan kami di PGK, benar-benar kehadiran gereja menjadi dampak. Gereja menjadi bukan hanya hadir yang biasa saja, tapi kami percaya penjangkauan jiwa-jiwa untuk daerah Kosambi itu, dan kami satu kerinduan kami untuk dimenangkan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, berkati setiap hamba Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada. Engkau Tuhan memakai sehingga menjadi contoh teladan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, mulai dari pusat dan daerah di mana kami tinggal di tempat ini, RT RW dan juga kelurahan yang ada Kosambi Barat khususnya. Kami berdoa biarlah setiap mereka yang bekerja takut akan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terlebih terjadi pertobatan buat mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi ini. Sebentar kami kembali, kami percaya Engkau menyertai kami sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu.
untuk kita semuanya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku.